Taman Nasional Bryce Canyon, Amerika Serikat, terletak di barat daya Utah. Dari Horseshoe Bend, Page, Arizona, kita segera menuju ke Bryce Canyon National Park yang berada di Utah, yang berjarak sekitar 153 mil yang ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam 38 menit. Kita sudah berada di Utah, tepatnya sekarang posisi di Hatch pukul 13.05, dan kita bisa melihat sekarang mulai tampak struktur geologi yang unik yang disebut hudus. Ebenezer Bryce bermukim di kawasan ini pada tahun 1874. Kawasan ini kemudian dikenal sebagai Bryce Canyon, yang kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1928. Bryce Canyon bukanlah sebuah ngarai atau canyon, melainkan sebuah kumpulan amfiteater alami yang raksasa. Kita tiba di Bryce Canyon National Park, waktu menunjukkan pukul 13:25. Kita masuk melalui gerbang dan akan masuk ke dalam taman yang seluas sekitar 35.835 hektar. Di sini banyak sekali pinus, guys, dan ada beberapa pinus yang sudah berusia lebih dari 1.600 tahun masih bertahan hidup. Bryce terkenal dengan geologinya yang unik, terdiri dari serangkaian amfiteater berbentuk tapal kuda. Di dataran tinggi di mana kita berada ini adalah 2.440 meter di atas permukaan laut. Bryce terkenal dengan geologinya yang unik, terdiri dari serangkaian amfiteater berbentuk tapal kuda yang berukir di tepi timur dataran tinggi di Utah Selatan, yang terbentuk oleh pelapukan es dan erosi aliran batuan sedimen dasar sungai dan danau. Kemudian dengan kekuatan tektonik dari dalam bumi, terjadilah gerakan, terjadi cracking dan pengangkatan atau lifting, dan terjadilah transforming selama 50 juta tahun yang lalu, sehingga terbentuklah apa yang kita lihat sekarang. Kekuatan erosi selanjutnya, terutama di sepanjang sisi timur Taman Nasional Bryce Canyon, mengakibatkan terciptanya formasi batuan aneh yang disebut hudus, yang merupakan ciri khas di tempat ini. Sungguh indah alam ini, sungguh indah ciptaan Tuhan. Bryce Canyon ini jadi bukanlah sekedar canyon atau tebing ya, oleh karena strukturnya yang unik, struktur geologi yang disebut hudus, yaitu membentuk kumpulan amfiteater yang natural dan besar atau raksasa di sepanjang sisi timur dataran tinggi Pansagon sendiri.
Udara di sini bersih dan sangat jernih, sehingga hampir setiap hari dari titik Yovimpa dan Rainbow, Gunung Navajo dan dataran tinggi Kaibab dapat dilihat sejauh 90 mil atau sekitar 140 km di Arizona. Bahkan pada hari yang sangat cerah, Black Mesas di Arizona bagian timur dan New Mexico bagian barat dapat dilihat sekitar 160 mil atau 260 km jauhnya. National Bryce Canyon merupakan taman yang unik dengan pemandangan spektakuler berupa hudus yang berwarna-warni yang berada pada ketinggian 2.400 hingga 2.700 meter di atas permukaan laut. Ini adalah Rainbow Point guys, ketinggian di dasarnya adalah 2.012 meter. Dan di Bryce elevasinya mencapai 2.778 meter, jadi bervariasi ketinggiannya ya. Taman ini juga memiliki langit malam berkekuatan 7,4 SR, menjadikannya salah satu yang paling gelap di Amerika Utara. Oleh karena itu, para pengamat bintang dapat melihat 7.500 bintang dengan mata telanjang. Sementara di tempat yang lain, kurang dari 2.000 bintang yang dapat dilihat karena polusi cahaya. Dan di kota besar hanya beberapa lusin yang dapat dilihat dengan mata telanjang bintang-bintang pada waktu malam. Oleh karena itu, di tempat ini seringkali ada acara pengamatan bintang untuk umum dan program malam hari tentang astronomi, hewan malam, dan perlindungan langit malam. Festival Astronomi Bryce Canyon biasanya diadakan pada bulan Juni dan ini menarik ribuan pengunjung. Guys, di sini ada jalur wisata yang indah, ada akses ke 13 sudut pandang di atas amfiteater. Demikian juga ada 8 jalur pendakian yang sudah ditandain dan terpelihara yang dapat didaki dalam waktu kurang dari 1 hari. Nah, pendakian itu ada yang mudah dan ada yang sedang dan juga ada yang agak sulit ya. Nah, yang 1-2 jam itu kita bisa ke Sunrise Point dan bisa juga ke matahari terbenam. Nah, kalau yang mau ke Tower Bridge sebelah utara Sunrise Point itu dalam waktu 2-3 jam. Demikian juga yang mau 5-6 jam itu bisa ke Bristol Conloop, Rainbow Point, Queen's Garden, dan Sunrise Point, tergolong ke dalam pendakian sedang. Jadi ini adalah lanskap yang terbentuk 50 juta tahun yang lalu. Sistem ekologi di sini ada lebih dari 400 spesies tanaman asli. Spesies tanaman ini terbagi dalam 3 zona menurut ketinggian. Area terendah taman ini didominasi oleh hutan kerdil, pinus pinyon dan juniper dengan manzanita, serviceberry, dan antelope bittersburg di antaranya. Area dataran tingginya atau highest elevation dibentuk oleh hutan campuran terdiri atas Douglas fir dan White fir bersama dengan aspen dan Engelmann spruce yang membentuk hutan di dataran tinggi Pansogan. Legenda suku Paete di sini mengungkapkan bahwa Hoodoo adalah batu merah misterius di Bryce Canyon yang adalah orang jahat yang dirubah oleh roh coyote menjadi batu dengan wajah yang dicat merah. Padahal struktur yang disebut hudus itu berwarna merah, orange, dan putih ya, yang memberikan pemandangan bebatuan yang spektakuler di taman ini.
dengan ekologi dan ekosistem yang terjaga, dengan berbagai tanaman dan dengan berbagai hewan yang hidup di dalamnya, dengan lingkungan yang bersih, langit yang bersih, yang dapat juga dinikmati oleh astronomi maupun orang-orang pencinta alam. Tempat souvenir jauh dari tempat ini ya guys. Yuk kita pergi ke toko souvenir karena toko itu bagus dan tertata dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.